Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asnadi Adha dari kelas 5 BKP NIM 18661032. Di sini saya akan menjelaskan, mereview kembali materi kuliah aspek hukum dalam bisnis bab 4, yaitu tentang hukum perbankan. Definisi bank dan hukum perbankan. Kata bank berasal dari bahasa Itali banca, yang berarti bence, yaitu suatu bangku atau tempat duduk. Kemudian pada zaman pertengahan, pihak bankir Itali memberikan pinjaman-pinjaman dengan cara duduk di bangku-bangku yang ada di halaman pasar. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran berupa uang giral. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 1, perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf. Kegiatan-kegiatan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan perbankan dibagi atas dua, yaitu yang pertama ada bank umum, kemudian yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Usaha bank umum. Yang pertama ada menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain. Yang kedua ada menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri dan atau atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga. Kemudian yang keenam, melakukan kegiatan dalam valuta asing. Yang ketujuh, melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, dan juga asuransi, atau dalam lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan. Selanjutnya, bentuk hukum bank umum dan BPR. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa yang pertama perseroan terbatas, kemudian koperasi, kemudian ada perusahaan daerah. Kemudian ada bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat atau BPR tadi. Yang pertama itu perusahaan daerah, kemudian koperasi, perseroan terbatas, kemudian bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya itu usaha bank perkreditan rakyat atau disingkat BPR. Yang pertama menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, danau, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu dimaksud untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank perkreditan rakyat serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Kemudian yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank. Dalam pasal 14 Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa bank perkreditan rakyat dilarang yang pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, larangan yang dimaksud dalam huruf B ini tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing atau money changer. Untuk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, bank perkreditan rakyat
harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan penyertaan modal. Kemudian yang kelima, dilarang melakukan usaha perasuransian. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, terdapat perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat, yaitu bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR atau bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, rahasia bank. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya, nasabah penyimpan dan simpanannya. Bagi bank melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian ada pengecualian terhadap rahasia bank. Ya. Jadi di sini yaitu beberapa kepentingan. Yang pertama yaitu kepentingan pajak, yang kedua peradilan pidana, yang ketiga peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya, yang keempat tukar menukar informasi antar bank, yang kelima badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara. Kemudian yang terakhir yang keenam, pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan, panitia urusan piutang. Kemudian prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Dasar hukum bank berdasarkan syariah. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 13 yang membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian diperluas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang perluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian sebagaimana yang diatur antara kedua belah pihak. Yang ketiga, dasar hukum berupa syariat Islam, di mana di sini ada pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah. Kemudian ada pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Kemudian yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Kemudian yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir yaitu prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau ijarah wa iktina. Ya, ijarah wa iktina. Ya, itulah tadi review dari saya materi bab 4 ya, hukum perbankan, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.